Nah, saudara, sebelum saya masuk di dalam renungan, saya akan membuka dengan sebuah ilustrasi. Saya suka sekali ilustrasi ini. Ada seorang guru di hadapan muridnya yang menyuruh murid-muridnya ini besok bawa beberapa buah kentang, ya, bawa kantongan, lalu kentang itu Anda tulis dengan secari kertas kecil nama-nama orang. Siapa nama-nama orang itu adalah orang-orang yang kau tidak sukai, nama orang yang engkau benci, nama engkau yang ada hati marah, nama-nama orang yang engkau ada perasaan ingin balas dendam, ya. Segala sesuatu yang ada di hatimu itu kau tulis, tuangkan, tempel di kentang itu. Lalu dibawa setiap hari. Ternyata ada yang bawa 5 kentang, ada yang 4 kentang, ada yang 7 kentang. Lalu dibawa setiap hari ke sekolah, masuk dalam tas. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dipanggil lagi di sekolah itu, dibukalah semua kentang-kentang yang ada di dalam tas itu. Nah, pada waktu dibuka semua, guru bertanya, apa yang kau rasakan selama ini? Ya, sampai detik kita buka kentang-kentang itu. Maka jawablah seorang murid, angkat tangan, dia bilang, Bu, berat sekali, gitu ya. Kami bawa berat sekali selama 7 hari. Lalu yang lain ikut jawab, bukan cuma berat, Bu, tetapi bau busuk. Ya, memang kentang itu kalau udah 7 hari rusak, ya, busuk. Maka kita perhatikan kata ini berat, beban, dan bau busuk, ya. Guru mengatakan hari ini pelajaran penting buat kita semua. Apabila hatimu ada amarah, hatimu ada tidak suka atau benci kepada seseorang, pahit atau bahkan ingin dendam, itulah gambaran beban dan bau busuk yang kau bawa setiap hari. Ya. Nah, saudara, memang masalah ini menghinggapi banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Termasuk orang-orang di dalam gereja, diam-diam nampaknya juga ada ya bibit-bibit seperti ini. Diawali dari tidak suka, naik jadi benci, naik jadi dendam, muncul lain-lainnya yang buruk. Nah, hal ini harus cepat diselesaikan. Bagaimana solusi yang terbaik? Tidak ada jalan keluar lain kecuali siapa yang memiliki perasaan-perasaan seperti itu harus segera dilepaskan. Caranya gimana? Ya melepaskan pengampunan. Nah, melepaskan pengampunan ini hal yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, gitu ya. Artinya dilakukan secara tuntas. Saudara, mari kita lihat realita yang terjadi di kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita melihat dari sisi hal yang negatif ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi begini, kalau kita tidak menyakiti orang lain menyakiti kita. Kalau kita tidak menyinggung orang lain yang singgung kita. Selalu ada itu, ya, dua itu. Nah, kalau kita yang menyakiti orang lain, maka solusinya nggak ada lain kecuali minta maaf. Tetapi kalau orang lain menyakiti kita, solusinya lepaskan pengampunan. Hanya itu. Ya, tapi pertanyaannya, mana lebih sulit? Saudara minta maaf atau saudara melepaskan pengampunan? Saya percaya pasti lebih sulit melepaskan pengampunan. Ya, nah saudara perhatikan, pengampunan ini bukan bicara tentang keadilan, enggak. Ya, kalau bicara keadilan maka sulit untuk memberi pengampunan. Pengampunan ini bicara tentang kasih, melepaskan kasih. Tidak sama sekali tentang keadilan. Artinya gini, walaupun kau tidak salah, orang lain nyakiti, ya tetap kalau ada seperti itu mereka dengan amarah, kau lepaskan pengampunan. Itu namanya melepaskan kasih. Memang saya percaya orang itu sulit mengasihi kalau dia belum pernah hidup dikasihi. Orang itu sulit mengampuni kalau dia belum pernah merasakan bagaimana pengampunan itu. Dan percayalah, merasakan pengampunan yang sejati, yang sempurna, itu hanya datang dari Yesus Kristus. Dan sudah dinyatakan oleh Yesus, nanti tanggal 15, 16, 17,
mulai kematian dan kebangkitannya, itulah bukti bahwa dia sudah mengampuni kerusakan-kerusakan manusia. Ya, itulah yang sempurna Tuhan berikan. Saudara, percayalah, kita tidak mampu untuk melepaskan kasih sebab kita manusia itu memiliki kasih yang terbatas, ya. Kekuatan kita juga sangat terbatas. Sebab itu cara pengampunan yang terbaik adalah mintalah kasih memenuhi hati saudara, ya. Kalau sudah memenuhi hidup kita, maka kita akan disanggupkan untuk melepaskan pengampunan atau melepaskan kasih itu. Tidak bisa kita dengan kekuatan sendiri. Percayalah tidak bisa. Hanya lewat pertolongan Roh Kudus, kita berteriak, mohon curahkan kasih itu, penuhi hati pikiranku supaya aku bisa melepaskan kasih kepada orang-orang tertentu yang aku tidak suka, aku disakiti, aku benci, aku dendam. Nah, saudara, mari kita lihat Kolose 3 ayat 13. Ya, saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Jadi ini perintah, ampunilah, itu perintah sekali lagi ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita semua, maka Tuhan minta ini, perbuatlah juga demikian. Saudara, maaf ya, soal benci, iri, dengki, pahit, itu sama iblis seringkali disamarkan. Ya, iblis itu ingin perkara ini dipandang remeh, dipandang sepele oleh setiap umat Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau ini tetap ada di dalam hatinya, iblis sorak-sorai. Mengapa? Orang itu nggak akan berdiri kokoh. Orang itu akan mengalami kehancuran. Ya, sebab ini barang busuk. Barang busuk itu hanya jalan keluarnya adalah dibuang. Sampah ini. Ya. Nah, iblis tidak pernah takut saudara aktif beribadah. Iblis tidak pernah takut, tidak pernah gentar saudara kalau pintar memuji Tuhan. Ya. Tetapi selama tidak ada perubahan di dalam hatimu, tidak ada pelepasan kasih atau pengampunan, dia bersorak-sorai. Dia tinggal menantikan kapan saudara rontok, ya, kapan saudara runtuh, gitu. Ya, pintar sekali iblis membuat perkara ini adalah sepele. Memang tidak sedikit orang Kristen menyepelekan, ya. Tapi percayalah, siapa yang tidak punya pengampunan atau pelepasan kasih, sesungguhnya dia tidak punya kebebasan di dalam hidupnya. Sebab pengampunan itu adalah kunci kebebasan hidup seseorang. Mari kita lihat Matius 23 ayat 27-28. Perhatikan ya ayat ini ya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih, ya. Tetapi yang sebelah dalamnya tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu di sebelah luar, kamu nampak benar, kamu nampak baik. Di mata orang begitu, ya. Tetapi sebelah dalamnya kamu penuh munafik dan kedurjanaan. Seringkali kita tampil di dalam bertemu dengan orang lain, semuanya nampak baik, cantik, rapih, ganteng, indah, semuanya jadi benar, ya. Tetapi di dalamnya ternyata dia suka dan tetap membawa kentang-kentang yang bau busuk itu. Itulah sekali lagi sasaran iblis, ya, supaya manusia tetap membawa beban, kebencian, iri, dengki, pahit. Kalau bisa sampai mati, gitu, ya. Saudara, perhatikan bahwa kasus ini bukan kasus yang ringan. Pertanyaan saya gini, mengapa orang sulit mengampuni? Pertanyaan kedua, apa akibatnya kalau tidak melepaskan pengampunan? Nah, yang pertama, kita akan cari tahu kenapa orang sulit mengampuni, sebab dia nomor satu, dia sudah disakiti terlalu dalam. Ya, hati-hati. Nah, kita juga hati-hati yang punya mulut ini ya, sebab di dalam Amsal itu kita diingatkan, Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Kata-kata yang lemah lembut itu membuat kegeraman itu mereda. Tetapi
Perkataan pedas itu membangkitkan amarah. Perkataan pedas itu bisa menyakiti orang, ya. Dan tiap orang daya tahannya beda-beda. Ada yang lemah, betapa sakitnya dia. Kalau sakit itu seringkali sulit melepaskan pengampunan. Sakit hati. Berapa banyak di antara saudara mungkin hari ini ada sakit hati pada seseorang. Sakit hati itu sulit mengampuni. Hati-hati saudara ya. Amsal itu mencatat dengan kata yang pertama, stupid. Nah, ya, itu tertulis di Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi gini loh, orang kalau gampang sekali menerima sesuatu dari luar, sakit hati, itu dikatakan itu orang bodoh, stupid. Ya, ingat, kita tidak bisa ngatur mulut orang, tidak bisa ngatur perasaan orang. Tapi yang bisa diatur adalah mulut kita sendiri dan hati kita. Ya, jadi kalau kita bisa ngatur ini, cemooh apa saja di luar, perkataan apa saja, aku tidak pernah peduli. Ya. Aku abaikan semua itu. Itu disebut orang yang bijak. Ya. Jadi saudara jangan main gampang dengan sakit hati. Mazmur 31 ayat 10 dikatakan, kasihani aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, aku ini tertekan, aku ini in trouble. Karena sakit hati, maka mataku jadi kabur rabun. Karena sakit hati, dia tidak bisa memandang mana yang sehat, mana yang baik. Dia tidak bisa mencerna dengan matanya. Bahkan dilanjut di situ, meranalah jiwaku. Jiwanya merana, pikiran perasaan itu goncang, meranang, menjadi melemah. Bahkan bukan pikiran, bukan jiwanya saja, tapi ditulis juga tubuhku juga merana. Nah, saudara, hati-hati, ada orang yang tidak bisa lepaskan pengampunan, dia menjadi sakit. Mazmur katakan ada orang-orang yang sakit karena dosa. Dosa apa? Ya dosa ini. Gitu. Ya, hati-hati. Kedua, kenapa kita susah mengampuni? Sebab ada orang-orang kalau disakiti itu ada hatinya itu benih ingin balas dendam. Ingin tahu kalau engkau juga merasakan disakiti seperti aku. Itu enggak ada, saudara. Anak Tuhan itu tidak punya kesempatan atau engkau tidak punya tempat untuk membalas. Ya, pembalasan bukan hak saudara, tetapi biarlah Tuhan yang beracara kepada orang tersebut. Bagian saudara adalah melepaskan pengampunan. Ya, nah, ini yang kedua. Yang ketiga, seringkali kita nih kalau sering mengampuni, suami istri juga gitu. Kalau sering mengampuni nanti dianggap aku ini pihak yang lemah, nggak tegas, lemah. Nah, itu kata orang dunia. Ya kalau kita ngerti kebenaran, biarin aja dunia ngomong apa. Saya harus memberi pengampunan, melepaskan sampai berapa kali? Oh terus, berkali-kali terus. Itu orang Kristen, itu iman Kristen. Ya. Tapi kalau orang dunia katakan bodoh lu lemah, nggak bisa tegas, gini saudara. Nah kita jangan termakan oleh hal-hal demikian. Yang berikutnya, kenapa susah kita mengampuni? Sebab di dalam keluarga sejak kecil keluarga tidak membangun habit, tidak membangun kebiasaan di dalam keluarga. Kalau anak-anak masih kecil ada berbuat salah, dipanggil, minta maaf kepada adik atau minta maaf pada koko, ya. Siapa yang salah, dia harus minta maaf. Tapi yang dimintai maaf juga diajar, kau harus mengampuni dia, nggak boleh balas ya. Nah, terus begitu, dan ini terus menerus. Kulino gitu loh ya, kalau orang Surabaya ngomong, supaya terbiasa lama-lama terbentuk keluarga itu terbentuk keluarga yang saling memaafkan, saling melepaskan kasih dan pengampunan. Gitu. Kalau keluarga keras, nggak ada, itu akan membentuk anak besar besok ya, susah mengampuni. Perhatikan, orang yang susah minta maaf akan juga susah melepaskan pengampunan. Hati-hati itu ya. Mari kita lihat lagi Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, bukan cuma ramah, tetapi juga penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi ini perintah ya. Mengampuni itu perintah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah sudah mengampuni kamu semua. Jadi kamu harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kamu. Ya. Ini kenapa susah mengampuni. Kalau kita dablek tidak mau melepaskan pengampunan, apa sanksi, apa bahayanya? Yang pertama jelas,
dia akan hidup di dalam dosa. Ya, jelas siapa tidak bisa mengampuni, dia berdosa. Dan saudara ingat, kalau ada dosa, maka ini sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat dulu Imamat 19 ayat 17-18. Jangan kau membenci saudaramu di dalam hatimu. Dalam hati jangan, ya, tapi engkau harus terus terang menegur sesamamu. Jangan engkau mendatangkan dosa kepadamu karena dia. Nah, ini hati jangan bodoh loh, ya. Jangan ada benci di dalam hati. Engkau akan mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena orang itu, karena orang lain membuat engkau dosa, ya. Nah, ini maka itu kalau ada pahit terus, engkau dosa, manusia yang berdosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Yang kedua, bahayanya apa? Dosa ini akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Dosa apa, Pak? Satu, orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, ya, ada dendam, benci, pahit. Orang ini suka membuat isu di luar, suka rumors. Rumorsnya tentu jelekan orang yang dibenci supaya orang lain ikut benci, ikut tidak suka. Ini dosa. Ya. Yang kedua, juga membuat efek dosa yang lain. Kenapa? Orang yang tetap ada kebencian, dia tuh punya harapan kalau bisa dia kena masalah, dia kena musibah. Kalau orang itu kena musibah, maka hatinya bersyukur, hatinya bangga, gembira. Dosa, saudara. Nah, jahat ya, jahat sekali. Dan ingat, orang yang terus menyimpan dendam, amarah, benci, itu selalu ada iri hati, dengki di dalam hidupnya, dan akan timbul fitnah baru yang lainnya. Mengerikan sekali. Hidup orang itu semakin rusak. Makanya di awal saya ingatkan jangan membiarkan dosa benci ini kelamaan. Ya, jangan, berbahaya sekali. Yang ketiga, ini juga mengerikan. Siapa yang tidak bisa melepaskan pengampunan, firman katakan, engkau juga tidak akan diampuni. Markus 11 ayat 25-26. Jika kamu berdiri hendak berdoa, jika saudara mau berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu di hatimu terhadap seseorang. Ini belum beres ini. Itu selesaikan dulu gitu. Ya, sebelum kau berdoa. Kenapa? Supaya Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa akibatnya? Hidup saudara fatal, ya, fatal sekali. Yang berikutnya, kenapa? Sanksi atau akibatnya kalau tidak mengampuni. Jelas. Yang berikutnya ini adalah doa saudara terhalang. Kok gitu, Pak? Pasti, sebab ini bentuk dosa, ya. Saudara ingat Yesaya 5 ayat 9 dan 2 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kebencian pahit itu dosa. Sehingga engkau sulit untuk membuat Tuhan suka mendengar teriakanmu. Menyedihkan sekali, ya, saudara. Saya bertemu seorang teman yang sudah sekian tahun, dia pernah bertengkar seorang dengan seorang, sama-sama teman kita, ya. Sudah hitungannya udah mungkin 10 tahun ya. Ada kira-kira 10 tahun. Lalu ketemu saya bilang, gimana kau sama si A? Kau kan satu gereja. Udah beres, baik-baik semua. Dia jawab, oh Pak Yusman, aku sudah mengampuni dia. Saya sudah lepaskan pengampunan. Oh bagus, ya anak Tuhan harus begitu. Jadi gimana, sudah tegur sapa, akrab kembali seperti masa sebelumnya? Oh enggak Pak, saya nggak akan kumpul sama dia. Saya nggak akan bicara sama dia. Tapi saya udah mengampuni dia. Saya bilang, hei orang Kristen, bukan begini cara pengampunan itu. Pengampunan yang di mulutmu harus kau tindak lanjuti dengan perbuatanmu. Jadi gimana Pak? Sapa dulu dia dong. Sapa. Hei, gitu ya. Nah, kalau aku nyapa dulu, kalau aku nggak disapa Pak, kan aku malu, aku nggak dianggap. Malu dong aku. Saya bilang, kau sombong. Ya, kau lupa. Kalau engkau sudah melakukan tindakan dulu, menyapa dia, perkara dia tidak nganggap, tugasmu selesai. Beban itu akan beralih kepada dia. Tapi kalau begini,
Dia juga nggak mau. Ini dua-duanya sama-sama sombong. Percuma engkau ibadah, engkau ke gereja kalau tidak selesai. Serius saya bilang, enggak. Ini membawa bau busuk kemana saja engkau bawa. Ini penyakit. Ya, tidak sedikit orang yang menjadi sakit dan mati karena menyimpan kepahitan, tidak pernah melepaskan, apalagi kepahitan kepada Tuhan, ya, kekecewaan. Very dangerous. Ya, saya berharap kita semua pagi hari ini menyambut hari yang indah. Saudara, jangan ada ganjalan, jangan ada pahit, benci, tidak suka kepada seorang. Ya, lepaskan itu. Sambut hari ini dengan kebebasan hati saudara. Gampang itu buktinya. Kalau engkau ketemu si A, si B masih ada nggak enak hati berat, itu namanya sengat kebencian masih ada. Sengat hati dendam masih ada. Dan itu harus bersih. Engkau tidak bisa mengampuni sendiri kekuatanmu kalau engkau tidak minta pertolongan Roh Kudus. Ya, hanya Roh Kudus yang sanggup membuat aku melepaskan ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.